Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafsyari Madani Halim dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056255097. Nah, teman-teman tahu gak sih berita tentang bencana yang memporak-porandakan wilayah Sumatera belakangan ini? Sudah 3 minggu berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor secara masif melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Di balik peristiwa tersebut, terdapat faktor alam sebagai pemantik awal yang melatar belakanginya. Siklon tropis menciptakan intensitas hujan hingga 350 mm per tahun, sangat tinggi daripada kadar yang seharusnya. Topografi juga berperan, karena sebagian besar wilayah terdampak berada di dataran rendah dan hilir daerah aliran sungai atau DAS, area yang secara alami menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari daerah yang lebih tinggi. Ditambah lagi, fenomena ini diperparah dengan adanya proses deforestasi atau penebangan hutan yang berlangsung secara besar-besaran atau dalam skala besar, pembangunan pemukiman tanpa tata kelola yang baik, serta penanaman pohon sawit, yang mana kita tahu bahwa sawit memiliki akar serabut sehingga tidak memiliki daya serap air yang maksimal. Juga hutan sebagai paru-paru dunia yang seharusnya dapat mencegah erosi dan menahan banjir serta longsor, kini kehilangan fungsinya. Banyak saudara-saudari kita yang terdampak bencana, di mana mereka menjadi sulit untuk menjangkau sarana dan prasarana publik yang memadai, mulai dari akses air bersih, juga makanan dan minuman yang minim, jaringan telekomunikasi yang terputus, jalanan yang hancur akibat longsor, sampai bangunan yang tersapu banjir dan tertimbun lumpur. Dilansir dari data box, hingga saat ini korban telah mencapai 1.030 orang meninggal dunia, 205 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang terluka. Bencana ini juga berakibat pada kerusakan 186.488 rumah dan 1,6 ribu fasilitas umum. Para warga dievakuasi dan mengungsi di beberapa tempat yang dijadikan posko, seperti masjid, madrasah, dan pesantren. Bencana bansor atau banjir dan tanah longsor Sumatera ini tak luput dari kelompok rentan sebagai korban, mulai dari bayi, balita, anak-anak, perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, lansia, hingga disabilitas. Beberapa golongan ini seringkali memperoleh banyak hambatan dan tantangan saat terjadi krisis, bencana, ataupun pandemi. Namun, pada video kali ini saya ingin berfokus untuk menganalisis dampak psikososial pada anak-anak terhadap bencana bansor di Sumatera yang telah menimpa mereka. Hal ini berkaitan dengan teori kerentanan sosial atau social vulnerability theory yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor sosial seperti status ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial mempengaruhi kemampuan individu untuk mempersiapkan diri, menanggapi, dan pulih dari bencana. Konsep ini menekankan bahwa tidak semua orang memiliki risiko yang sama selama bencana, karena kelompok yang rentan dan biasanya terpinggirkan sering menghadapi tantangan yang lebih besar akibat ketidaksetaraan sistemik. Dalam hal ini, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan secara sosial. Kenapa? Yang pertama, karena posisi sosial yang tentunya tidak memiliki kontrol atas penanggulangan bencana dan keputusan evakuasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Anak-anak belum sepenuhnya berkembang secara matang, baik secara fisik, tinggi dan berat badan, psikologis, emosi dan perasaan, bahasa, cara berkomunikasi dan pemilihan kosakata, sosial, interaksi sosial dan realitas dunia, serta kognitif, di mana cara berpikir. Hal ini turut membatasi ruang gerak mereka dalam menghadapi katastrofe. Yang ketiga, ketergantungan pada orang dewasa. Ini berkaitan dengan poin yang kedua juga, di mana anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga mereka masih perlu dampingan dan bimbingan dari orang tua serta sistem untuk bisa selamat dari bencana. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau anak-anak itu memiliki persepsi yang berbeda dengan orang dewasa saat melihat, memahami, dan memproses kejadian traumatis, termasuk salah satunya bencana alam di Sumatera ini. Meskipun gejala yang tidak menyenangkan mungkin memudar seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar mereka akan tetap terpengaruh oleh beberapa hal. Yang pertama, dari flashback atau kilas balik.
Anak-anak bisa memainkan skenario di saat rumahnya tersapu banjir dan terendam lumpur secara berulang kali untuk memahami dan memprosesnya. Lalu yang kedua, dengan penghindaran. Mereka cenderung menghindari tempat, orang, atau hal yang mengingatkan pada peristiwa bansor atau banjir dan tanah longsor tersebut. Perlu kita ketahui, jika tidak ditangani lebih lanjut oleh tenaga profesional, maka hal ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak-anak. Yang pertama, misalnya stres, ditandai dengan murung berkepanjangan, kehilangan minat belajar dan bermain, menarik diri dari teman, nafsu makan menurun, serta mudah lelah. Yang kedua, bisa memicu gangguan kecemasan atau anxiety disorder dalam bentuk separation anxiety, misalnya takut ditinggal oleh orang tua, dan generalized anxiety, cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas. Lalu yang ketiga, adanya gangguan emosi karena hilangnya tempat tinggal, terputusnya hubungan sosial, serta runtuhnya rasa aman menjadi pemicu guncangan emosional yang berat bagi penyintas, termasuk pula anak-anak. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain kecemasan berlebihan, mudah marah, ledakan emosi, kesedihan yang menetap, hingga rasa bersalah yang tidak proporsional. Lalu yang keempat, ada perubahan perilaku. Dari gejala gangguan emosi yang sebelumnya, anak berkemungkinan mengalami regression, yaitu kembali ke perilaku yang lebih kecil, kayak seperti saat dia masih kecil, misalnya ngompol dan minta digendong. Yang kelima, post-traumatic stress disorder atau PTSD yang bisa saja terjadi pada anak-anak. Jadi, PTSD ini merupakan salah satu dampak psikologis paling serius yang dialami anak-anak pasca bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor yang berulang kali terjadi di wilayah Sumatera. Nah, PTSD muncul ketika mereka mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat mengancam keselamatan jiwa. Misalnya seperti terseret arus banjir, tertimbun longsor, kehilangan anggota keluarga, atau menyaksikan kehancuran rumah dan lingkungan di sekitarnya. Dalam berbagai laporan lapangan pasca bencana di Sumatera, relawan psikososial dan lembaga kemanusiaan menemukan bahwa anak-anak menunjukkan gejala khas PTSD, seperti misalnya mimpi buruk berulang, ketakutan ekstrim saat hujan turun, reaksi panik terhadap suara keras, sulit tidur, serta perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, lebih jauh, PTSD pada anak di Sumatera juga mencerminkan apa yang disebut sebagai trauma kolektif. Ketakutan terhadap hujan deras atau banjir susulan tidak hanya dialami secara individual, tetapi dibentuk dan diperkuat oleh suasana komunitas yang sama-sama cemas dan trauma. Anak menyerap kecemasan orang tua, cerita kehilangan dari tetangga, serta narasi media tentang bencana, sehingga trauma menjadi pengalaman sosial bersama yang terbentuk. Maka dari itu, bantuan psikososial tentu sangat krusial, di samping bantuan fisik, dalam upaya memulihkan keadaan psikologis anak sebagai salah satu kelompok rentan yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Berbagai pihak telah menjalankan kolaborasi berbasis pendekatan pentahelix yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga kesehatan mental anak. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bekerjasama dengan Save the Children Indonesia dan Universitas Negeri Padang dengan menghadirkan program mobil layanan psikososial di wilayah terdampak. Program ini menyediakan ruang ramah anak melalui aktivitas bermain, menggambar, dan mendongeng untuk membantu anak mengekspresikan emosi serta meredakan gejala trauma, termasuk salah satunya PTSD. Selain itu, lembaga seperti Basnas dan organisasi kemanusiaan lainnya juga turut membuka layanan psikososial di pengungsian dengan melibatkan relawan terlatih, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan agar proses pemulihan psikologis anak berlangsung secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, sebagai penutup, dapat diambil kesimpulan bahwa bencana alam di Sumatera tidak hanya berdampak pada kerusakan fisiknya saja, tetapi juga meninggalkan luka psikososial yang serius pada anak-anak dan memerlukan penanganan jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan pasca bencana harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta berfokus pada perlindungan dan pemulihan psikologis anak. Sekian analisis dari saya, semoga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek psikososial dalam penanggulangan bencana.
Mari kita doakan saudara-saudari kita di Sumatera agar senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, serta semoga kondisi segera membaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.